Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah kajian Bahasa Indonesia 2. Oke, baik. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang semantik bahasa Indonesia dan analisis kesalahan fonologi serta morfologi bahasa Indonesia. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Reda, NPM 3062056261, dan rekan saya Nikmatul Husna 3062056292, Nuraini Sri Rahayu Safitri Ningsih 3062056211, dan Norsepa 3062056062. Oke, pertama, pengertian semantik. Kata semantik merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna. Berasal dari bahasa Yunani kuno. Sema, bentuk nominal yang berarti tanda atau lambang. Bentuk verbalnya adalah seimano yang berarti menandai atau melambangkan. Semantik menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna satu dan yang lainnya, dan pengaruh makna terhadap manusia dan masyarakat. Pengertian semantik sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik atau tanda-tanda lingual dengan hal-hal yang ditandainya makna. Istilah lain yang pernah digunakan hal yang sama adalah semiotika, semiologi, semasiologi, dan semetik. Yang dimaksud dengan kata atau lambang di sini sebagai kata sema adalah tanda linguistik yang terdiri dari dua komponen. Satu, komponen yang berwujud bentuk-bentuk bunyi bahasa. Dua, komponen yang diartikan atau makna dari komponen yang pertama. Dari kedua komponen ini merupakan tanda atau lambang, sedangkan yang ditandai dengan diambanginya adalah sesuatu yang berada di luar bahasa yang lazim, disebut referen. 2. Unsur dan jenis-jenis semantik. A. Unsur-unsur simatik. 1. Tanda dan lambang. Tanda dan lambang, simbol merupakan dua unsur yang terdapat dalam bahasa. Tanda dan lambang, simbol dikembangkan menjadi sebuah teori yang dinamika semiotik. Semiotik mempunyai 3 aspek. 2. Makna leksial dan hubungan referensial. Untuk leksial adalah unit yang terkecil di dalam sistem makna suatu ilmu bahasa dan keberadaannya dapat dibedakan dari unit terkecil lainnya. Makna leksikal dapat berupa kategorematikal dan sinkategorematikal, yaitu semua kata dan infleksi kelompok ilmiah dengan makna struktural yang harus didefinisikan dalam suatu konstruksi. Sedangkan hubungan referensial adalah hubungan yang terdapat antara sebuah kata dan dunia luar bahasa yang diacu oleh pembicaraan. 3. Penamaan. Istilah penamaan diartikan Tridalaksana 1993 sebagai proses pencarian lambang bahasa untuk menggambarkan objek, konsep, proses, dan sebagainya, biasanya dengan memanfaatkan perbendaharaan yang ada, antara lain dengan perubahan-perubahan makna. B. Jenis-jenis semantik. 1. Semantik konseptual. Semantik konseptual yaitu makna denotatif atau makna kognitif yang merupakan faktor sentral dalam komunikasi bahasa. 2. Semantik gramatikal. Semantik gramatikal atau makna gramatikal sama halnya afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kalmatisasi. 3. Makna kontekstual. Makna kontekstual muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dengan situasi. Makna kontekstual disebut juga makna struktural karena proses dan satuan gramatikal itu selalu berkenaan dengan struktur ketatabahasaan. Makna konteks dapat juga berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa itu. 4.
semantik leksikal. Semantik leksikal adalah makna yang sebenarnya sesuai dengan hasil observasi indera kita. Makna yang apa adanya enotat pada kamus. Maksud makna dalam kamus adalah makna dasar atau makna yang konkret. 5. Makna konotatif. Makna konotatif merupakan makna lain yang ditambahkan di dalam enotatif yang ada di suatu leksem. Makna konotatif atau evaluasi ialah makna tambahan terhadap makna dasarnya yang berupa nilai rasa atau gambar tertentu. 6. Semantik peribahasa. Semantik peribahasa merupakan makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena ada asosiasi antara makna asli dengan makna peribahasa. 7. Semantik asosiatif. Semantik asosiatif merupakan makna yang mempunyai suatu leksem atau kata yang berhubungan dengan terdapatnya hubungan kata dengan sesuatu yang ada di luar bahasa. Contohnya, makna asosiatif adalah kata merah berasosiasi dengan keberanian, kata hitam berasosiasi dengan kejahatan. Semantik referensial atau referensial merupakan makna di leksem yang berdasarkan pada referensi atau acuannya. Kata yang mempunyai makna referensial mempunyai acuan di kehidupan sekitar. Contohnya, makna referensial terdapat pada kata ayam, merah, dan sebagainya. 8. Makna non-referensial. Makna non-referensial merupakan makna yang tidak memiliki acuan atau referensi. Kata enotatif supaya tidak termasuk dalam kata yang mempunyai makna referensial karena tidak mempunyai referensi. Contoh kata dan atau enotatif. 9. Makna sempit. Makna sempit atau narrow enotate merupakan makna yang lebih sempit dari semua ujaran. Makna luas dapat menyempit atau suatu kata yang berasalnya mempunyai makna luas atau enotate dapat bermakna sempit spesifik karena dibatasi. 10. Makna luas. Makna luas atau finite meaning atau extended meaning merupakan makna yang di suatu kata yang lebih luas dari diperkiraan. Makna luas merupakan makna ujaran yang lebih luas enotatif makna pusatnya. 11. Makna idiomatikal. Makna idiom merupakan suatu ujaran yang mempunyai makna tidak bisa diramalkan dari unsurnya, baik itu dengan leksikal ataupun juga secara gramatikal. Contoh secara gramatikal, bentuk menjual rumah bermakna yang menjual menerima uang dan yang membeli menerima rumahnya. Tetapi dalam bahasa Indonesia, bentuk menjual gigi tidak memiliki makna seperti itu, melainkan bermakna tertawa keras-keras. Jadi makna tersebutlah yang disebut makna idiomatik. 12. Makna kias. Makna kias merupakan oposisi dari arti sebenarnya. Seluruh bentuk bahasa, baik kata, frase, maupun kalimat yang tidak merujuk pada arti sebenarnya, baik arti fleksikal, arti konseptual, atau arti enotatif yang dinamakan, mempunyai arti kiasan. Contoh makna kiasan yakni putri malam yang berarti bulan dan raja siang berarti matahari. 3. Pengertian kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa. Pengertian kesalahan berbahasa menurut Pristal dalam Perdata tahun 1989. Analisis kesalahan adalah suatu teknik untuk mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan secara sistematis kesalahan-kesalahan yang dibuat siswa yang sedang belajar bahasa kedua atau bahasa asing dalam menggunakan teori-teori dan prosedur-prosedur berdasarkan linguistik. B. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik yang benar. Bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa Indonesia itu meliputi kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, kaidah penyusunan paragraf, dan kaidah penataan penalaran. Jika ejaan digunakan dengan cermat, kaidah pembentukan kata diperhatikan dengan seksama, dan penataan penalaran ditaati dengan konsisten. Pemakaian bahasa Indonesia dikatakan benar. 4. Analisis kesalahan fonologi.
Fonologi merupakan salah satu cabang dalam ilmu bahasa yang membahas bunyi bahasa yang digunakan dalam proses berkomunikasi dengan orang lain. Bunyi bahasa yang dimaksud meliputi bunyi vokal seperti a, e, i, o, u, bunyi konsonan seperti k, l, m, dan sebagainya, dan bunyi diphthong seperti au, o, dan ai. Kaitannya dengan analisis kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi, Tarigan dan Suliastiningsih 1998 mengemukakan bahwa kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi meliputi perubahan pengucapan fonem, penghasilan fonem, penambahan fonem, dan perubahan bunyi diphthong menjadi bunyi tunggal atau fonem tunggal. Kesalahan-kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Pelafalan fonem. N diubah menjadi eng. Kata-kata yang berakhir fonem N seperti makan, lafal bakunya makan. Namun karena faktor pengaruh bahasa daerah yang tidak mengenal fonem N pada akhir kata, sehingga kadang-kadang kata-kata makan dilafalkan makang. Contoh lain, ikan dilafalkan ikang, semestinya ikan. Tanaman dilafalkan tanamang, semestinya tanam. Taman. 2. Pelafalan fonem T. Pada akhir kata diubah menjadi tidak ada. Kata-kata yang berakhir fonem T seperti pada kata tepat, tapa bakunya adalah tepat. Namun karena faktor pengaruh bahasa daerah yang tidak mengenal fonem T pada akhir kata, yang ada adalah fonem tidak ada, sehingga kadang-kadang kata-kata tepat dilafalkan tepa. Kata-kata yang lain mengenai pelafalan seperti kata tepat antara lain adalah cepat dilafalkan cepa, semestinya cepat. Hormat dilafalkan horma, semestinya hormat. 3. Pelafalan fonem E diubah menjadi E. Kata-kata yang berfonem E 6 seperti pada kata center, lafal bakunya adalah senter, ekor. Namun karena faktor pengaruh bahasa daerah Bugis yang biasa menyebut kata sentere, maka kata center dilafalkan senter. Kata-kata lain yang mengalami kesalahan pelafalan seperti kata center antara lain adalah kalender, dilafalkan kalender, semestinya kalender. Liter dilafalkan liter, semestinya liter. Pelafalan fonem E diubah menjadi E. 5. Analisis kesalahan morfologi. Morfologi adalah ilmu bahasa yang membicarakan morfem dan bagaimana morfem itu dibentuk menjadi sebuah kata-kata. Morfem terbagi atas 3 macam, yaitu morfem bebas seperti makan, minum, dan lain-lain. Morfem terikat seperti berberkan dan lain sebagainya. Morfem unik misalnya juang, tawa, dan sebagainya. Kaitannya dengan keperluan analisis kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi menurut Badudu 1982, Tarigan dan Suliastiningsih 1979 terbagi atas 3 kelompok, yaitu kesalahan bidang afiksasi. Kesalahan berbahasa dalam bidang afiksasi antara lain sebagai berikut. 1. Afik yang luluh. Tidak didahulukan kaidah afiksasi awalan men. Manakala memasuki kata dasar yang dimulai huruf T, S, K, P harus luluh menjadi men, menye, meng, dan mem. Misalkan men memasuki kata dasar tarik 1 kurang dan pinjam akan menjadi menarik, menyatu, mengurang, dan meminjam. Dalam proses berkomunikasi biasa ditemukan mentabrak seharusnya menabrak, mempahat seharusnya memahat. 2. Afiks yang tidak luluh diluluhkan afiks men. Memasuki kata asal atau kata dasar yang dimulai huruf kloster seperti transmigrasi dan presentasi tidak luluh, misalnya mentransmigrasikan dan mempresentasikan. Akan tetapi dalam proses berkomunikasi biasa ditemukan penggunaan kata berimbuhan seperti metransmigrasikan seharusnya mentransmigrasikan, memprotes seharusnya memprotes. Kesalahan morfologi segi reduplikasi. Salah satu bentuk kesalahan morfologi dalam segi reduplikasi adalah perulangan bentuk dasar. Misalnya mengarang, bentuk perulangan tersebut berdasar dari kata asal karang lalu mendapat awalan men, menjadikan mengarang. Selanjutnya, kesalahan morfologi segi proses pemajemukan. 1. Kata majemuk yang seharusnya disatukan tetapi dipisahkan. Kata majemuk yang ditulis terpisah seperti pasca panen ekstrakurikuler adalah kata majemuk yang non-baku. Kata tersebut semestinya ditulis serangkai seperti pasca panen dan ekstrakurikuler. Yang kedua, kata majemuk yang seharusnya dipisahkan tetapi disatukan. Kata majemuk yang ditulis serangkai seperti ibu kota, anak asuh, kepala kantor, buta huruf, hak cipta, juru masak adalah contoh kata majemuk yang semestinya ditulis terpisah seperti ibu kota, anak asuh, kepala kantor, buta huruf, hak cipta, juru masak. Kesimpulan, semantik menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna satu dan yang lainnya.
dan pengaruh makna terhadap manusia dan masyarakat. Kata semantik ini disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk menyebut bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal yang ditandainya, dan mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Kesalahan berbahasa Indonesia adalah pemakaian bentuk-bentuk turunan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam buku Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kesalahan berbahasa yang relatif dilakukan dalam proses berkomunikasi dengan orang lain, antara lain dapat disebabkan dari segi fonologi dan morfologi. Kesalahan dalam bidang morfologi relatif dalam bentuk afiksasi, proses reduplikasi, dan proses permajemukan.